Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 40. Setelah mendengar kata-kata Feng Jiu, Guan Xilin terkejut sejenak dan tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama saat dia berjalan dengan kepala tertunduk dalam kesunyian yang sedih. Kedua orang itu tidak hanya berjalan tanpa henti karena tujuan Feng Jiu di hutan adalah untuk memetik tanaman obat, dan rutenya berliku-liku karena mereka mengambil jalan memutar. Terutama setelah berhasil mengusir sekawanan serigala dari belakang mereka, mereka sering melewati daerah yang dipenuhi dengan rumput liar dan vegetasi liar. Setelah memetik sepanjang jalan, dia berhasil mengumpulkan panen yang cukup besar dari tanaman obat magis yang berguna, tetapi dari penilaiannya terhadap grade tanaman obat yang ditemukannya di daerah ini, semuanya adalah jenis yang lebih umum dan bukan sesuatu yang luar biasa berharga atau langka. Lagi pula, di negara kecil peringkat ke-9 seperti tempat ini, tidak mungkin menemukan tanaman obat yang paling langka dan paling berharga. Oleh karena itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan mereka sampai di kaki puncak gunung. Feng Jiu yang tajam pengamatannya dapat melihat gumpalan tanaman obat yang bergoyang-goyang di angin dekat puncak dari sana, dan matanya langsung menyala, "Kamu tunggu di sini sementara aku pergi memetik tanaman obat itu." Setelah mencari begitu lama, dia akhirnya menemukan tanaman obat yang dapat menghilangkan bekas luka, jadi bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. "Anak kecil, kamu akan kembali ke sini kan?" Guan Xilin bertanya dengan sedikit gelisah. Setelah mengambil beberapa langkah, Feng Jiu sedikit terkejut mendengar Guan Xilin mengatakan itu dan dia kembali, mengeluarkan daging panggang untuk memberikannya kepadanya. "Sekarang aku akan pergi memetik tanaman obat dan aku akan segera kembali, sementara itu, kamu makan daging panggang saja. Dan, lebih baik kamu memanjat salah satu pohon agar kamu tidak perlu khawatir jika kamu bertemu binatang buas." Dia melihat sekeliling dan melihat ada pohon yang agak besar yang menjulang tinggi ke langit. Dia menunjuknya dan berkata, "Apakah kamu bisa memanjat pohon itu? Aku akan kembali ke sini untuk menemuimu setelah aku memetik tanaman obat." Mendengar bahwa dia tidak berniat meninggalkannya, Guan Xilin akhirnya bisa tersenyum saat dia meyakinkannya dengan percaya diri, "Tentu saja aku bisa. Maka aku akan menunggumu di atas pohon itu dan kamu harus ingat untuk kembali dan mencariku." "Tentu." Dia menepuk bahunya dengan penuh keyakinan sebelum berbalik dan pergi ke arah puncak. Kemiringan gunung yang curam sangat terjal dan cukup melelahkan baginya saat dia menarik dirinya sendiri naik. Ada saat-saat jika dia ceroboh dengan langkah kakinya, batu-batu longgar akan lepas dan berguling ke bawah gunung yang mengharuskannya untuk sangat berhati-hati dengan setiap langkah. Sekitar 2 jam kemudian saat dia mendekati gumpalan tanaman obat, dia melihat ada lubang kecil di samping gumpalan tanaman obat itu. Seekor ular hijau berbisa yang berukuran sebesar jari sedang mendesis saat meludahkan lidah bercabangnya dari dalam lubang kecil itu, matanya yang jahat menatapnya. Dia memeriksa area di depannya sejenak dan melihat bahwa ada lubang kecil lain di samping lubang pertama yang dia lihat, tampaknya saling terhubung satu sama lain. Dia menyadari bahwa sebelum dia bisa memetik tanaman obat, dia perlu mengusir ular itu terlebih dahulu. Setelah memutuskan, matanya memindai sekitar sebentar dan dia meraih batu sebesar kepalan tangannya dari wajah gunung yang penuh dengan lumpur dan batu. Lalu dia mendorong dirinya sedikit lebih dekat dan tepat saat ular itu menonjol dari lubang sedikit untuk melihat-lihat, tangannya segera meraih dan menutup lubang itu. Pada saat yang sama, ular itu dengan cepat meluncur keluar, tiba-tiba muncul dari lubang lain, mulutnya terbuka lebar menunjukkan taring berbisa sambil menyerang dengan cepat mendekati lengannya. Dengan kecepatan kilat, Feng Jiu telah mengeluarkan pedang lipatnya dan mengiris dengan seketika. Kepala ular itu terpotong dalam satu irisan saat tubuhnya jatuh dari tebing. Dan setelah itu, dia dengan hati-hati menggali tanaman obat dari lumpur dan menyimpannya ke dalam kantong kosmosnya. Ah, sangat melelahkan. Setelah memetik tanaman obat, dia mendaki sampai ke puncak, bermaksud melihat sekeliling dari posisi yang tinggi. Namun, dia kebetulan menemukan tanaman obat yang memancarkan aura energi roh samar-samar tepat di samping puncak dan dia gembira mencabutnya dan memasukkannya ke dalam kantong kosmosnya juga. "Untung sekali, aku benar-benar berhasil menemukan 2 jenis tanaman obat di tempat ini," katanya pada dirinya sendiri dengan senyum. Berdiri di puncak tinggi dan melihat ke bawah, dia bisa melihat sekelompok orang sedang memasuki hutan di sisi barat. Pemimpin di antara mereka adalah seorang pria tampan yang mengenakan setelan putih, dan dia mengenalinya sebagai tunangan dari pemilik sebelumnya dari tubuhnya,
pangeran ketiga dari negara kemuliaan matahari, Murong Yisuan. Dan ada seorang gadis di sampingnya, mengenakan gaun biru air yang mengalir, dengan wajah yang begitu familiar baginya. Apa kebetulan yang mengejutkan? Dia menggumam pelan pada dirinya sendiri, matanya memancarkan pandangan yang dingin. Kota bulan berawan cukup jauh dari sini dan bahkan jika mereka bergegas, perjalanan itu masih akan memakan waktu beberapa hari. Mengapa dia harus datang begitu jauh ke sini? Dan bahkan Murong Yisuan juga. Pandangannya melayang pada Murong Yisuan sejenak. Jelas, dia tidak menyadari bahwa Feng Qingge yang sebelumnya bukan lagi Feng Qingge yang sama. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa ingin tahu. Apakah pria hanya mengenali orang dari wajah mereka? Pandangannya tidak lama bertahan pada pasangan itu karena segera dia menemukan bahwa di sekelilingnya dekat dan jauh, ada cukup banyak tim orang yang menuju lebih dalam ke dalam hutan. Beberapa tim masih berjarak darinya, sementara beberapa hanya beberapa puluh meter saja. Mengingat semua pertemuannya sebelumnya dalam perjalanan ini, matanya berkedip saat dia tenang dan berpikir dalam hati, apa yang ada di bagian dalam hutan 9 jebakan. Itu telah menarik semua orang ke sini untuk berlarian masuk. Ketika dia tengah dalam pemikirannya, tiba-tiba dia merasakan sepasang mata penuh kejahatan menatapnya. Dia segera berbalik dan pandangan itu membuatnya merasa tidak nyaman, seekor beruang hitam. Di jarak yang hampir 5 meter dari dirinya, seekor beruang hitam berukuran sekitar 2 hingga 3 meter sedang bersiap-siap. Gigi-giginya terbuka semua saat dia menatapnya dengan kebencian, tubuhnya yang bersiap-siap tampaknya diam-diam mendekatinya tetapi ditemukan olehnya, dan beruang hitam raksasa itu mengangkat kepalanya untuk mengeluarkan raungan keras saat dia melompat ke arahnya. Raungan marah beruang hitam itu menyebabkan tanah sedikit berguncang. Raungan itu terdengar dari puncak tinggi dan dalam sekejap, tersebar mencapai sebagian besar area sekitarnya, di mana semua tim orang di hutan mendengarnya. Di hadapan beruang hitam yang begitu besar, Feng Jiu tidak melihat kemungkinan dia menang dalam pertarungan dengan itu, dan dia menyadari kesempatan itu untuk merunduk rendah dan meluncur ke samping saat beruang hitam melompat, memanggil kekuatan mistisnya, dia menggunakan gerakan yang tidak biasa untuk cepat meluncur turun ke arah kaki gunung dalam pelarian. Lompatan beruang hitam raksasa itu tidak menghasilkan apapun selain udara, dan dia mengangkat kepalanya untuk mengeluarkan raungan 2 kali lagi. Tubuhnya yang besar berbalik dan menyerang, tiba-tiba bergerak dengan sangat cepat dalam pengejaran ganas terhadap Feng Jiu. Kurang ajar, ada satu lagi. Segera menuju kaki gunung, Feng Jiu melihat seekor beruang coklat lain yang melompat keluar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, hari ini benar-benar hari yang sial. Matanya dengan cepat berputar, mencari jalan keluar. Para tim orang yang menuju ke dalam bagian terdalam hutan yang saat ini berada di sekitar puncak, begitu mendengar raungan beruang hitam, tiba-tiba berhenti sejenak, dan melihat ke arah sumber raungan. Beruang hitam memiliki kekuatan luar biasa dalam pertempuran dan beruang hitam di hutan 9 jebakan bukanlah hanya beruang hitam biasa, tetapi adalah binatang tingkat tinggi dari tingkat kedua. Bahkan ketika jumlahnya lebih dari 10, akan menjadi tidak mungkin bagi para pejuang yang baru berada di tahap awal tingkat mistis untuk dapat memburu beruang hitam tingkat tinggi dari tingkat kedua. Oleh karena itu, setiap orang yang berani melangkah ke dalam hutan ini tahu, jika mereka melihat beruang hitam dari jauh, mereka harus menghindarinya dan tidak menghadapinya dalam pertempuran. Di bagian barat hutan, hati Murong Yisuan tiba-tiba berdegup kencang dan langkahnya terhenti, kepalanya dengan cepat berbalik untuk melihat ke arah puncak. Kakak Murong, ada apa? Feng Qingge yang berpakaian gaun biru mengalir memiliki wajah yang begitu cantik terlihat khawatir. Melihat pandangannya yang tetap terpaku pada puncak, dia memalingkan matanya untuk melihat ke arah yang sama tetapi tidak melihat apapun di sana. Tidak apa-apa. Dia menggelengkan kepala dan tersenyum lembut pada orang di sampingnya, tetapi rasa asing di dalam dirinya menjadi semakin intens. Seolah-olah, gadis di depan matanya sama sekali bukan Feng Qingge yang dia kenal. Selama beberapa hari terakhir mereka bersama, dia telah berada tepat di depan matanya sepanjang periode tersebut, tetapi dia tidak bisa merasakan detak jantung yang sama seperti yang selalu dia rasakan ketika bersamanya sebelumnya. Dan tatapan penilaian singkat itu sebelumnya, meskipun berasal dari seseorang yang tidak dia kenal, tapi entah bagaimana membuatnya merasa agak familiar. Di bawah pandangan yang sangat tenang itu, hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan kegelisahan saat dia mengangkat tangannya ke pipinya dan bertanya dengan lembut, kenapa kakak Murong melihatku seperti ini? Apakah ada sesuatu di wajahku? Dia tidak menjawab dan hanya tersenyum dengan anggun, ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Dan dia berbalik dan mulai melanjutkan langkah mereka ke depan.
Feng Qingge terhenti sejenak sebelum dia mengejar dan mengikuti di sampingnya saat mereka berjalan lebih dalam ke dalam hutan. Saat mereka berjalan, dia kadang-kadang memiringkan wajahnya sedikit ke samping dan melihat ke wajah yang anggun. Dia begitu sempurna, begitu lembut, yang membuatnya begitu jatuh cinta padanya tanpa bisa dikendalikan, membuat jantungnya berdebar untuknya, terpesona olehnya, bahkan jika itu berarti dia harus menjalani hidupnya dengan wajah orang lain, tidak akan ada penyesalan. Di sisi lain, Feng Jiu terperangkap dalam situasi yang agak menyedihkan. Karena kedua beruang di belakangnya telah mengejarnya selama lebih dari 2 jam. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan bisa menyingkirkan mereka dengan mudah tetapi kecepatan kedua beruang itu bisa berlari sangat cepat dan saat lari, getaran yang bisa dirasakannya di bawah kakinya dan raungan keras yang kadang-kadang terdengar dari belakang tidak membiarkannya melambat sedikit pun. Dia tidak bisa mengurangi kecepatannya, tetapi untuk berlari dengan kecepatan seperti itu tanpa berhenti, bahkan para dewa pun tidak akan bisa bertahan. Hah, sudah, berhentilah mengejarku. Jika kalian membuatku marah, aku benar-benar akan melawan kalian dengan segala yang aku miliki. Dia berteriak dengan kepala yang diangkat, kecepatannya tidak berkurang, tetapi dia sudah mulai terengah-engah sedikit. Dia hanya memetik sekumpulan tanaman obat. Apakah mereka perlu mengejarnya sejauh ini selama lebih dari 2 jam untuk itu? Satu-satunya respons yang dia dapatkan hanyalah 2 raungan keras dari beruang dengan kecepatan mereka yang tidak berkurang. Dia melihat sebuah pohon yang tebal dan kuat di depannya dan dia memutar kepala untuk melihat ke belakang sambil terengah-engah sebelum dia mempercepat langkah kakinya. Dan tepat saat dia mendekati pohon besar itu, dia membungkukkan lututnya sedikit dan dia melompat dengan tangan terulur untuk meraih cabang, sebelum dengan cepat melompat ke atas cabang dan naik ke pohon besar itu. Ah, aku sangat lelah. Dia sudah selesai berlari. Dia duduk tinggi di cabang pohon, napasnya berat saat dia melihat kedua beruang dengan cepat mendekatinya, mencapai dasar pohon hanya dalam beberapa napas. Beruang itu kemudian mencoba menggunakan semua 4 kakinya untuk memanjat. Untungnya, pohon yang dia pilih tidak hanya kokoh, tetapi kulit kayunya halus dan licin, membuat sulit untuk dipanjat. Seperti yang diharapkan, salah satu dari beruang yang telah memanjat sekitar 1 meter di atas tanah jatuh ke tanah dengan 4 kakinya melambai di udara dan Feng Jiu tidak bisa menahan tawa melihat pemandangan itu. Tapi, efek apa yang sebenarnya dimiliki oleh batang tanaman obat itu? Mengapa kalian berdua mengejarku dengan begitu gigihnya selama begitu lama? Dia mengambil kembali batang tanaman obat yang telah dipetiknya sebelumnya dari kantong kosmosnya untuk melihatnya dan karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia tidak tahu penggunaannya. Kedua beruang di bawah pohon segera melihatnya mengeluarkan batang tanaman obat, mulai berteriak keras lagi. Tidak bisa memanjat pohon, kedua beruang tersebut menggabungkan kekuatan mereka dan menggoyangkan pohon, seolah-olah mereka sedang berpikir untuk menggoyangkannya dari pohon. Pohon itu bergoyang keras, hampir membuatnya jatuh dari atasnya. Dia memegang pohon dengan satu tangan dan berteriak ke bawah, apakah kalian sudah lelah? Berpikir untuk merebut tanaman obat ajaib ini dariku. Kalian bisa lupa saja. Kedua beruang itu marah dan raungan marah mereka terdengar tanpa henti, mengguncang pohon dengan begitu keras sehingga Feng Jiu berpikir bahwa dia tidak bisa tinggal di sana lagi. Oleh karena itu, dia menyimpan batang tanaman obat itu dan mulai melihat sekelilingnya, berpikir untuk melompat dari pohon ini ke pohon lain, untuk menemukan cara bagi dirinya untuk melarikan diri. Namun, tepat saat dia berdiri, langit tiba-tiba berdentum dengan suara keras, terdengar seperti petir yang turun dari awan. Gelombang aura menindas yang kuat turun dari awan di atas juga dan angin kencang tiba-tiba muncul di bawah aura yang sangat kuat. Angin kencang itu begitu kuat sehingga pohon-pohon di hutan bergoyang dan daun-daun yang jatuh di tanah terangkat ke udara oleh arus yang berputar. Suara ketakutan dari berbagai binatang di hutan bergema, sebuah simfoni yang tidak selaras dari tangisan binatang yang bergema di seluruh hutan. Pada saat yang sama, Feng Jiu melihat dua beruang menjulang di bawah pohon tiba-tiba jatuh ke tanah dalam kepanikan yang berguncang-guncang, semua tergulung dalam ketakutan. Merasakan kesan yang begitu berat dalam udara, Feng Jiu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Saat itu dia melihat bahwa langit seluruhnya tertutup dengan massa awan kumulus yang diterangi dengan cahaya api yang sangat terang. Dan awan berwarna api yang menyala berkumpul dan perlahan berbentuk menjadi seekor phoenix api yang mempesona dengan sayapnya terbuka lebar. Itu adalah pemandangan yang mempesona dan begitu indah sehingga menyebabkan sepasang mata tak berujung menatapnya terpesona. Pada saat itu, fenomena aneh di langit membangkitkan kehebohan di banyak bagian tanah.
Hampir semua negara yang mengelilingi negara kemuliaan matahari telah melihat fenomena di langit di atas, dan ahli yang kuat dari mana-mana tiba-tiba sangat tertarik oleh pemandangan itu. Manifestasi dari surga, itu tanda bahwa seekor binatang suci telah lahir. Awan api yang menyala, gambaran seekor phoenix. Astaga, itu binatang suci kuno, phoenix api. Cepat. Para ahli dari berbagai negara sekitarnya setelah pulih dari keterkejutan, sangat bersemangat dan dengan gembira bergerak menuju hutan 9 jebakan dari negara kemuliaan matahari. Beberapa naik pedang terbang, sementara beberapa menunggangi binatang terbang mereka, dan bahkan ada yang menggunakan barang-barang magis yang memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan 1000 mil dalam sehari. Mereka semua hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk merebut binatang suci kuno yang telah turun ke dunia fana. Beberapa kultivator yang belum sekuat ahli yang tidak mampu bersaing dengan para ahli yang sangat terampil hanya bisa melihat saat para ahli bergerak menuju hutan 9 jebakan dari negara kemuliaan matahari dan berkata dengan mendesah, siapa yang bisa membayangkan bahwa tempat serendah negara kemuliaan matahari yang berperingkat 9 akan memiliki binatang suci kuno muncul di dalamnya, tidak ada yang bisa memperkirakannya. Aku benar-benar penasaran kepada siapa binatang suci itu akan jatuh. Ahli paling kuat semuanya sudah bergegas ke sana. Negara kemuliaan matahari kecil tidak akan mampu mempertahankan diri terhadap yang lain dan menyimpan binatang suci untuk diri mereka sendiri. Aku pikir binatang suci akan jatuh ke tangan seseorang dari negara lain. Hehehe, mungkin tidak demikian. Siapa yang tidak tahu bahwa takdir memainkan peran lebih besar ketika datang ke binatang suci kuno seperti ini? Aku pikir fakta bahwa awan berapi binatang suci kuno telah muncul di atas negara kemuliaan matahari berarti bahwa seseorang dengan takdir sangat beruntung berada di sana. Itu juga benar. Lagi pula, ketika naga hijau kuno turun, bukankah hal yang sama terjadi ketika ahli dari seluruh penjuru langsung bergegas ke sana juga? Pada akhirnya, tidak ada satupun di antara mereka yang berhasil melihat binatang suci. Sekarang kamu menyebutkannya, memang agak aneh. Naga hijau kuno turun lebih dari 1 dekade yang lalu tetapi selama bertahun-tahun, selain penglihatan fenomena ketika turun, tidak ada yang pernah melihat naga hijau kuno sejak itu. Tidak ada yang tahu siapa pemilik naga hijau kuno sebenarnya sampai hari ini. Munculnya binatang suci akan mengguncang orang dari seluruh tanah. Kita pasti akan mendengar sesuatu tentang itu dalam waktu dekat. Beberapa dari mereka melihat ke arah negara kemuliaan matahari dan dalam hati mereka berpikir, sebuah binatang suci kuno lain telah muncul. Sepertinya hari-hari yang penuh gejolak sudah dekat. Sementara kembali di hutan 9 jebakan, masa orang yang menuju ke bagian yang lebih dalam sangat bersemangat. Lihat, awan api yang menyala dan gambaran seekor phoenix. Binatang suci yang turun adalah phoenix api kuno. Aku mendengar bahwa binatang suci akan muncul, tetapi aku tidak menyangka itu akan menjadi binatang suci kuno. Nomor itu sungguh fantastis. Kita harus buru-buru sampai di sana sebelum semua orang dan mengikat kontrak dengan binatang suci kuno. Dan di bagian terdalam dari hutan 9 jebakan, mata dalam Ling Mohan berkilauan aneh ketika dia melihat fenomena di langit dan berkata pada dirinya sendiri, binatang suci kuno, phoenix api. Meskipun dia merasa aneh bahwa dia akan melihat gambaran binatang suci kuno muncul di negara tingkat 9 yang kecil seperti kemuliaan matahari, tetapi dia masih ingat bahwa tujuannya berada di sini bukan untuk binatang suci kuno. Dia memiliki hal yang lebih penting di tangannya yang perlu dia lakukan. Oleh karena itu, dia mengalihkan pandangannya dan terus berjalan menuju tujuannya. Di bagian lain dari hutan, Feng Qingge yang juga melihat fenomena aneh di langit tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia menarik Morong Yisuan di sampingnya, kakak Murong. Lihat, itu binatang suci kuno, phoenix api. Dia merasa sangat bersemangat di dalam hatinya sambil memberitahu dirinya sendiri dengan tekad di dalam pikirannya, binatang suci kuno ini, phoenix api akan menjadi milikku. Murong Yisuan terkejut saat dia melihat gambaran phoenix api di langit saat dia berseru, ini benar-benar binatang suci kuno, itu adalah Raja Binatang Suci. Saat dia selesai berkata-kata, dari balik awan berapi yang menyala, terdengar suara tangisan Phoenix seolah-olah datang dari zaman kuno. Segera setelah itu, sinar emas yang membutakan melesat turun tiba-tiba seperti bintang jatuh dari surga. Orang-orang di seluruh hutan 9 jebakan hanya mendengar suara dentuman keras bergema di sekitar mereka. Kilatan cahaya emas yang mempesona dengan aura kuat menyembur keluar dari tempat di mana itu menghantam. Gelombang kejut yang terlihat oleh mata telanjang berkilau dan bergelombang seperti air saat menyapu keluar, menjatuhkan sebarisan pohon dengan kekuatan yang dahsyat. Buruan, binatang suci telah muncul. Mari pergi ke tempat itu.
Masa orang berteriak penuh semangat, bergerak bersama menuju dentuman keras dalam lari liar, sangat takut bahwa menjadi satu langkah lebih lambat bisa berarti bahwa orang lain akan merebutnya. Dan tidak ada yang tahu bahwa ketika cahaya emas itu telah terjatuh dari surga, sebenarnya itu mendarat tepat di bawah pohon di mana Feng Jiu berada. Aura yang sangat kuat dan menindas serta gelombang kejut mengguncang pohon besar yang memiliki lingkar lebih besar dari dua orang dengan tangan mereka yang terentang bisa melingkar, dan mendorongnya untuk roboh ke samping, hampir benar-benar tercabut. Feng Jiu yang berada di pohon itu tentu saja telah terlempar dari pohon oleh gelombang kejut untuk jatuh ke tanah, berguling ke dalam lubang besar yang diciptakan oleh pendaratan keras itu. Terperangkap dalam aura menindas yang kuat, tiba-tiba dia merasa sulit untuk bernapas dan dia merasa sesak. Dia merasakan rasa sakit di wajahnya saat gelombang kejut melintasinya, dan dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Saat dia jatuh lebih dalam ke lubang besar di tanah, perutnya bertabrakan dengan sesuatu yang menonjol, menyebabkannya mengeluh kesakitan. Dan pada saat yang sama, aura menindas di sekelilingnya mulai perlahan-lahan memudar. Saat perasaan sesak itu menghilang, Feng Jiu akhirnya bisa berdiri dan saat dia melakukannya, dia melihat sesuatu yang menonjol dari tanah sebenarnya adalah telur emas berkilau. Apakah itu telur phoenix dari fenomena aneh di langit tadi? Pandangannya dipenuhi dengan keheranan, bukan dengan kejutan, tapi lebih seperti pertanyaan. Hutan 9 jebakan begitu besar dan semua tempat lain untuk jatuh, harus memilih untuk jatuh tepat di sampingnya. Nah, karena ini tepat di sini di depanku, akan disayangkan jika aku tidak mengambilnya. Dan karena itu memilih untuk jatuh di kakiku, maka itu berarti itu milikku untuk disimpan. Dia memikirkannya hanya sebentar sebelum dia menggendong telur dalam pelukannya untuk melihatnya. Dia melihat cahaya emas yang berkilau mulai meredup dan run yang rumit yang awalnya terlihat di cangkang telur itu juga menghilang. Selain berwarna emas, dan dengan ukurannya beberapa kali lebih besar dari telur biasa, dia tidak menemukan yang lain dari itu menjadi luar biasa. Melirik sekeliling, dia tidak melihat seorang pun. Dia ingin menyimpan telur emas di dalam kantung kosmos dan saat dia membukanya, dia menemukan bahwa dia tidak bisa memasukkannya. Itu adalah saat dia ingat bahwa kantung kosmos hanya bisa menyimpan benda mati, dan kamu tidak dapat memasukkan apapun yang hidup di dalamnya. Segera, dia dengan cepat memasukkan telur emas ke dalam pakaiannya, memanggil kekuatan mistisnya dan menggunakan langkah-langkah anehnya untuk dengan cepat meninggalkan tempat itu. Sekitar 1 jam setelah dia pergi, tim pertama tiba. Klan keluarga melihat lubang besar di tanah dan pohon raksasa yang hampir benar-benar tercabut dan miring condong ke satu sisi, dan tidak banyak selain kekosongan. Mengapa tidak ada apa-apa di sini? Apakah ada yang datang ke sini satu langkah lebih cepat dari kita? Pemimpin tim yang berusia paruh baya berkeringat karena lari dengan liar, antisipasi tinggi yang telah memenuhi hatinya tiba-tiba berubah menjadi kemarahan saat dia menatap lubang besar yang kosong di tanah. Siapa itu? Siapa yang lebih cepat dari kita? Saat dia selesai mengucapkan kalimatnya, Murong Yisuan dan Feng Qingge tiba dengan cepat. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada apapun dalam lubang besar di tanah, Murong Yisuan tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan, tetapi untuk Feng Qingge, wajahnya langsung berubah. Siapa itu? Pandangannya yang jahat berubah tajam untuk melihat tim lainnya dan dia bertanya dengan tak sabar, di mana binatang suci? Pada saat itu, dia tidak menyadari bahwa Murong Yisuan berdiri di sampingnya dan menatapnya, tampaknya tenggelam dalam pemikiran. Di dalam hati Murong Yisuan, Feng Qingge adalah gadis yang lembut dan berhati manis. Dia juga baik dan penuh perhatian kepada orang lain. Dia telah mengenalnya sejak usia muda dan dia tidak pernah melihatnya menunjukkan ekspresi dengan matanya begitu penuh dengan kejahatan tajam seperti gadis di depan matanya ini. Ini membuatnya harus mempertimbangkan kembali. Feng Qingge seolah-olah merasakan sesuatu dan dia segera berbalik, dan dia segera melihat sepasang mata yang menatapnya, seolah-olah tenggelam dalam pemikiran. Hatinya panik dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Kakak Murong, aku hanya terlalu gelisah." Murong Yisuan tersenyum anggun dan memberitahunya dengan suara lembut, untuk sebuah binatang suci kuno muncul di negara kemuliaan matahari kita sudah lebih dari yang bisa diharapkan siapapun dan kenyataan bahwa kita bahkan bisa menyaksikan cahaya ilahi yang jatuh ke tanah adalah luar biasa. Sebuah binatang suci turun. Sebenarnya, kita tidak perlu terlalu terpaku pada apakah kita bisa mendapatkannya karena semua ini sudah ditentukan oleh takdir dan kebetulan. Kakak Murong benar, Qingge sudah terlalu gelisah. Dia kembali menjadi diri yang tenang dan lembut dan matanya dipenuhi dengan kagum untuk Murong Yisuan sekali lagi saat dia memandangnya. Siapa yang memiliki binatang suci?
Suara yang keras dan kuat bergema dari langit. Suara itu telah dicurahkan dengan kekuatan roh dan bisa terdengar jelas dalam area besar hutan. Merasakan getaran kekuatan roh dengan jelas, yang berbeda dari kekuatan mistik, orang-orang yang berdiri di dekat lubang besar terkejut saat mereka semua mengangkat kepala mereka, dan melihat seorang pria parubaya berdiri di atas sebuah artefak terbang mengambang di udara, kedua tangannya terlipat di belakang punggungnya saat dia menatap mereka dari tempat tinggi. Ketakjuban ahli tersebut meledak seketika, melibas orang-orang di bawah. Orang-orang di bawah merasa kehadiran yang tebal dan berat tiba-tiba menekan mereka seperti gunung, seperti batu besar telah jatuh di atas dada mereka, sulit bernapas. Kaki mereka hampir saja roboh di bawah tekanan besar itu, di mana mereka akan segera jatuh berlutut. Bahkan, mereka yang kurang terlatih dalam kultivasi mereka sudah runtuh sebelum tekanan menindas dari atas dan terduduk di lutut mereka, darah bergolak di dada mereka, menetes keluar dari sudut-sudut mulut mereka. Aura menindas yang kuat telah membuat keringat dingin menetes di dahi Feng Qingge, wajahnya memucat dan kakinya menjadi lemah, hampir jatuh ke tanah. Murong Yisuan yang berdiri di sisinya memegangnya dengan tangannya dan memanggil kekuatan mistisnya untuk melindungi saluran jantungnya, mencegah darahnya mengalir deras. Tuan, bisakah Anda pertama-tama menarik kembali aura menindasmu dan membiarkan junior yang rendah ini menceritakan dengan detail kepada Anda? Murong Yisuan sedang menatap pria parubaya di udara ketika dia melihat beberapa orang lain datang dari daerah sekitarnya. Dia melihat beberapa dari mereka mengendarai pedang mereka, beberapa di binatang terbang, dan beberapa berdiri di artefak terbang mereka. Apa? Binatang suci telah pergi. Seorang pria tua di sampingnya berseru saat dia mengamati adegan di bawah. Alisnya berkerut dan dia menatap pria parubaya yang telah melepaskan aura menindasnya dan berkata, tarik kembali auramu dan dengarkan apa yang anak di bawah itu harus katakan. Jadi, siapa yang memiliki binatang suci? Bicaralah sekarang. Mungkin karena kata-kata pria tua itu, atau mungkin karena Murong Yisuan yang berdiri di bawah tidak angkuh atau tunduk, tetapi pria parubaya menarik kembali aura menindasnya dan berkata, beritahu kami segala sesuatu yang kamu ketahui. Setelah aura menindas itu hilang, orang-orang di bawah merasa batu besar itu terangkat dari dada mereka dan menemukan bahwa mereka bisa bernapas lagi, dan mereka akhirnya merasa lega. Di hadapan ahli yang sangat terampil seperti itu, tidak ada dari orang-orang di bawah yang berani tidak hormat kepada mereka. Murong Yisuan membungkukkan badannya dan memberi salam kepada ahli-ahli di langit di atas dalam sebuah hormat sebelum dia berkata, para tuan dan nyonya yang terhormat, ketika saya, yang rendah ini bergegas ke sini, binatang suci sudah tidak ada lagi di sini dan saya tidak tahu siapa yang telah mengambilnya. Setiap kata dari junior yang rendah ini adalah kebenaran dan jika Anda tidak percaya pada saya, Anda bisa bertanya kepada para pria di sana. Mereka tiba di sini satu langkah sebelum kita. Matanya sedang melihat kelompok orang lain dan pria-pria itu sudah kebingungan dan panik karena tekanan sebelumnya dari melepaskan aura menindas pria parubaya itu dan mereka tentu saja tidak berani menyembunyikan apapun, ya, itu benar. Ketika kami tiba di sini, tidak ada binatang suci yang terlihat dan kami tidak tahu kemana binatang suci itu pergi. Jika kami memiliki binatang suci bersama kami pasti tidak akan berani menyembunyikannya dari semua tuan-tuan yang kami hormati dan hargai di sini. Kultivator abadi. Orang-orang ini benar-benar kultivator abadi. Bahkan jika mereka memiliki 100 nyawa, mereka tidak akan berani berbohong kepada seorang kultivator abadi. Pada saat itu, pandangan seorang pria parubaya lainnya dari udara tertuju pada sosok Murong Yisuan, memperhatikan bahwa perilakunya tidak biasa, dia bertanya, siapa kamu? Juniormu yang rendah hati adalah Murong Yisuan. Suaranya lembut, dan nadanya tenang saat berbicara. Jadi ini adalah pangeran ketiga negara kemuliaan matahari, tidak mengherankan kamu menunjukkan sikap yang begitu luar biasa. Pria parubaya itu mengangguk dan memalingkan matanya ke beberapa orang di sebelahnya sambil tertawa, para tuan-tuan, binatang suci baru saja muncul dan aku yakin masih berada di dalam hutan 9 jebakan. Mari kita bersaing berdasarkan kemampuan kita sendiri dan lihat siapa yang mendapatkannya lebih dulu. Setelah selesai berbicara, ia mengangkat kepala dan tertawa keras sambil menunggangi pedangnya untuk mencari sekeliling. Ketika yang lain melihat pria itu pergi, mereka khawatir tertinggal dan semua pergi untuk mencari sekitar segera setelahnya. Ketika orang-orang di bawah tanah melihat kelompok itu pergi, mereka semua tanpa sadar menghela napas lega. Para kultivator abadi, dan 7 atau 8 dari mereka muncul pada saat yang sama. Sebelum ini,
Mereka semua hanya mendengar tentang para kultivator abadi dan tidak pernah berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu dari mereka. Dan kali pertama mereka bertemu dengan mereka hari ini hampir membuat mereka ketakutan sampai mati. Melihat 7 atau 8 kultivator abadi menunggangi pedang mereka begitu memesona, mata Feng Qingge dipenuhi dengan keinginan. Dia memalingkan kepalanya ke arah Murong Yisuan di sampingnya dan berkata dengan lembut, "Kakak Murong, saat kita punya kesempatan, kita harus pergi bersama dan diterima di sebuah sekte keabadian dan belajar untuk mengkultivasi keabadian juga." "Tentu," Murong Yisuan menjawab dengan suara lembut, wajah tampannya tersenyum samar. Melihat bahwa dia telah mengangguk setuju, hatinya penuh dengan kegembiraan saat dia berkata dengan suara lembut, "Kakak Murong, apakah kita masih akan terus mencari binatang suci? Dengan para kultivator abadi di sini, kita tidak akan punya kesempatan. Bahkan jika kita berhasil menemukannya, kita hanya akan mendatangkan penyiksaan dari mereka kepada diri kita sendiri. Apakah kita akan kembali sekarang?" Mendengar itu, Murong Yisuan menatapnya dan berkata dengan lembut, "Kamu bisa pulang dulu. Aku akan meminta penjaga Feng mengantarmu kembali. Aku masih perlu pergi ke jalan gunung di bagian terdalam dari hutan 9 jebakan untuk membantu Tuan Qin mengambil sedikit lumpur dari hati sumur. Aku akan pergi denganmu." Dia memegang lengan Murong Yisuan dan menggoyangkannya sebelum berkata dengan suara lembut, "Kakak Murong, aku tidak ingin pulang begitu cepat. Aku ingin tinggal bersamamu. Bagian terdalam dari hutan 9 jebakan tidak seperti daerah di sekitar sini. Setiap 100 meter yang kita gerakkan lebih dalam akan melihat bahaya yang berbeda. Terutama di hati sumur dari jalan gunung." Katanya sedikit orang pergi ke sana karena ada binatang buas tingkat tinggi dari tingkat ketiga yang menjaga tempat itu. "Baiklah, pulanglah dulu dan aku akan mencarimu saat aku kembali." Mendengar kata-kata Murong Yisuan, Feng Qingge tahu bahwa dia tidak akan membiarkannya ikut serta dan dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Baiklah. Aku akan kembali ke rumah dulu. Ingat untuk datang mencariku saat kamu kembali. Aku akan." Dia tersenyum sedikit dan setelah sekali lagi meliriknya, dia memilih 10 orang dari kelompok yang dia bawa bersamanya dan memberi mereka instruksi, "Semua dari kalian mengawal Nyonya Feng Qingge kembali ke tempat tinggalnya dengan aman dan jika ada kecelakaan di jalan, aku akan memegang kalian semua bertanggung jawab." "Baik." 10 orang itu menjawab dengan hormat dan pergi untuk berdiri di belakang penjaga Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, Feng Qingge merasa agak bahagia saat dia dengan enggan berpisah dengan Murong Yisuan, membiarkan penjaga Feng dan anak buahnya mengawalnya pulang. Hanya setelah melihat Feng Qingge pergi cukup jauh, senyum di wajah Murong Yisuan memudar dan pandangannya yang dalam dan tenang memandang gambar-gambar yang jauh sebelum dia mengumpulkan dirinya dan menyembunyikan pikiran-pikiran dalam dan radiasi di matanya. Di sisi lain, mendengar keributan di belakangnya, Feng Jiu melompat besar dan berguling-guling di lereng sebelum cepat bangkit, sambil memeluk telur emas dengan satu lengan sambil menempelkan punggungnya ke dinding tanah liat, berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan dirinya di balik rumput di depannya, untuk menghindari ditemukan. Beberapa detik kemudian, seorang kultivator abadi sendirian tiba-tiba melintas di udara menunggangi artefak terbang, matanya memindai hutan di bawah untuk mencari tanda-tanda sosok mencurigakan atau tanda-tanda gerakan. Feng Jiu menempelkan punggungnya kuat-kuat ke dinding dan tidak bergerak sedikit pun sambil menahan napas. Barulah ketika sosok yang terbang melalui udara itu perlahan-lahan terbang lebih jauh dan menghilang, dia akhirnya bisa menghembuskan napas. "Huf, itu benar-benar dekat. Telur ini benar-benar membawaku banyak masalah." Wajahnya berkerut ketika dia menatap telur emas itu, memikirkan bagaimana cara dia akan menanganinya. Dia mengulurkan tangan untuk mengetuknya dan tidak ada suara lain selain ketukan lembut yang dia buat. Dia memikirkan bahwa dia tidak akan bisa menyembunyikan telur itu dan saat dia bertemu seseorang, dia pasti akan terbongkar. Orang-orang yang terbang di udara masih mencari telur ini dan mereka tampaknya tidak akan pergi dalam waktu dekat. Jika dia membawa telur ini bersamanya untuk mencari Guan Xilin, terlepas apakah dia akan berhasil mencapainya dengan aman, dia akan menyeretnya ke dalam bahaya tak terduga jika dia bersamanya. Apa yang harus dilakukan dengan benda yang merepotkan ini? Alisnya berkerut saat dia mengingat metode untuk menandatangani kontrak dari pikirannya. Matanya berbinar dan dia segera menggigit jarinya untuk meneteskan tetesan darah di cangkang telur. Tapi entah bagaimana, tetesan darah itu tidak diserap ke dalam cangkang telur tetapi malah bergulir ke samping. Dia menatap keras dan berkata, "Bukankah dikatakan bahwa sebelum jenis hewan lahir, meneteskan tetesan darah pada mereka akan membuat mereka menjadi milikmu? Apakah itu sebuah tipuan?"
Dia tidak menyerah dan dia memeras 2 tetesan darah lagi untuk menetesinya, tetapi tidak ada respons. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Apa itu suara itu? Dia mendongakkan telinga dan melihat sekeliling, akhirnya menemukan bahwa suara samar tampaknya berasal dari bawah tanah. Seperti yang diharapkan, ketika dia melihat ke bawah dan mengamati tanah di sekelilingnya, dia melihat satu titik di mana beberapa tanah sedang terangkat, seperti sesuatu yang ada di bawah tanah sedang meloloskannya. Tikus tanah. Itu tidak mungkin. Tidak ada tikus tanah sebesar ini. Dia menyelipkan telur emas ke dalam pakaiannya di depan dadanya dan ingin melompat dari tanah yang bergetar itu dan kepalanya baru saja muncul dan dia segera melihat seorang pria parubaya yang menunggangi pedang menuju daerahnya tidak terlalu jauh, dan dia secara naluriah mundur. Tapi satu langkah mundur itu membuat kakinya melewati tanah yang longgar dan seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan dan dia jatuh ke dalam lubang di bawah permukaan tanah yang longgar. Ah! Dia teriak kaget dan segalanya tiba-tiba menjadi gelap. Tubuhnya meluncur turun ke jurang curam dan kecepatan luar biasa dari semua yang terjadi tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Sementara itu di atas, sesaat setelah Feng Jiu meluncur, 2 tikus tanah menempelkan kepala mereka keluar dari tanah, dan berdesis beberapa kali saat mereka melihat ke kiri dan kanan. Sesaat setelah itu, mereka sekali lagi kembali menggali, untuk mengisi lubang yang telah terbuka ke permukaan. Mengendarai pedangnya, pria parubaya yang sedang mencari sumber suara sebelumnya melihat sekeliling, tetapi tidak melihat ada manusia di sekitar atau dia bisa mendeteksi kehadiran siapapun di sana sebelum dia mengerutkan kening dengan dalam, apakah aku salah dengar? Dia melepas kesadarannya untuk menyebar di area beberapa kali dan ketika dia masih belum menemukan apapun, akhirnya dia meninggalkan area itu sambil tetap menunggangi pedangnya. Ah! Di bawah tanah, teriakan kaget Feng Jiu bergema di terowongan saat tubuhnya terus meluncur turun. Semuanya benar-benar gelap dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia hanya tahu bahwa terowongan itu berkelok-kelok ke kiri dan kanan saat dia terus meluncur turun. Di tengah jatuh yang tidak bisa dihentikan, kakinya sepertinya telah menendang sesuatu yang berdaging dan dengan suara desis yang tajam, bola daging lembut itu berguling turun bersamanya. Aduh! Ark! Dia berteriak kesakitan saat tubuhnya jatuh ke depan dari momentum seluncuran yang gila. Tapi dia tidak jatuh ke tanah. Dia telah jatuh ke dalam benda lembut dan berdaging yang ada di depannya saat turun itu. Aduh, itu sangat sakit. Setelah tergelincir dengan kecepatan seperti itu sejauh itu, luka-luka di tubuhnya tidak bisa dibayangkan saat dia merasa seluruh tubuhnya terbakar dalam rasa sakit. Bahkan begitu, ketika dia melihat berbagai pasangan mata yang menatapnya saat mereka berkilauan hijau redup di dalam kegelapan yang suram, dia segera melompat bangun. Dia merasa bulu kuduknya merinding. Mendengar suara-suara itu, mereka terdengar seperti tikus. Tapi dalam kegelapan, dia bisa melihat samar-samar bahwa bentuknya tidak tampak seperti jenis tikus biasa dan mereka masih terus datang mengelilinginya saat itu. Ketika dia menyadari bahwa lubang tempat dia berada cukup besar untuk menampung manusia sementara matanya melihat semua hewan bertipe tikus di depannya, tubuhnya segera tegang dengan kencang. Tikus tanah. Dia mengangkat tangan untuk merasakan telur emas dalam pakaiannya di dadanya untuk memastikan itu tidak rusak atau pecah sementara tangan lainnya meraih pahanya, untuk memegang belati yang terikat di sisi pahanya di tangannya. Mengelilinginya dari semua sisi adalah sekitar 40 atau 50 tikus tanah itu, dan setiap satu dari mereka memiliki ukuran yang sangat besar. Pada saat itu, dia dikelilingi oleh mereka semua, satu persatu semuanya menatapnya, berdecit tak henti-hentinya. Dengan kekuatan yang dimilikinya, bagaimana dia akan keluar dari situasi ini? Bunuh semua 40 hingga 50 tikus tanah ini. Tikus tanah ini jelas mutan dan mungkin tidak mudah untuk diatasi. Saat dia memikirkan opsi-opsinya, dia merasakan angin kencang bertiup dari samping dan melihat tikus tanah melompat ke arahnya setelah memberikan decak dari kiri. Dia menepis rasa sakit yang merusak seluruh tubuhnya dari pikirannya dan matanya menjadi tajam saat mereka berputar dengan tangan yang melancarkan serangan menggenggam belati pada saat yang sama. Cahaya merah samar dari aura kekuatan mistis melingkupi belati tajam itu membelah udara dengan suara bersiul, diarahkan pada tikus tanah yang menyerang. Pada saat itu, sisa 40 hingga 50 tikus tanah itu semua mencicit dan mereka semua melompat pada saat yang sama ke arahnya, sepenuhnya mengelilinginya, menggigit dan mencakar. Rasa sakit membuatnya berteriak, tetapi bahkan dengan 40 hingga 50 tikus tanah menggigit dan merobeknya, kecepatan belatinya tidak mengendur sedikitpun. Pada saat itu, dia seperti perwujudan kematian saat dia berteriak sambil tubuhnya berputar dengan belati yang melancarkan serangan dengan cepat,
menusuk dan menarik kembali, hanya satu pikiran yang mengisi pikirannya, dan itu adalah untuk tetap hidup. Jumlah zombie tikus tanah yang terjatuh di tanah semakin banyak, dan sisanya tidak berani mendekatinya lagi. Zombie-zombie tikus tanah telah bertumpuk membentuk bukit kecil di sekelilingnya dan bau darah tebal menggantung sangat menyengat di ruang kecil yang gelap itu. Adapun dirinya, Feng Jiu tertutupi oleh darah yang menetes, baik darahnya sendiri maupun darah dari tikus tanah. Ayo, tidak melompat padaku lagi. Nada suaranya yang dingin sangat diwarnai dengan tantangan setan dan pandangannya menyapu setiap satu dari tikus tanah yang mundur perlahan. Seluruh tubuhnya berkobar dengan pembunuhan yang haus darah dan dirinya yang penuh darah membuatnya terlihat seperti kematian yang berdarah datang untuk merenggut nyawa mereka. Kehausan darah yang menakutkan yang terpancar dari seluruh dirinya saja sudah cukup untuk membuat sisanya dari tikus tanah terlalu takut untuk melangkah maju. Terlalu takut. Hah, aku belum selesai dengan pembantaian. Pada saat suara jahatnya berhenti, tubuhnya langsung bergerak, belati tajam berkilauan dingin saat menyerbu ke arah tikus tanah lainnya. Kecepatan luar biasa yang dimiliki oleh belati itu tidak memungkinkannya untuk menghindar. Sebuah suara mencicit terdengar, darah hangat mengalir, dan tikus tanah lainnya terbunuh oleh belati itu. Sisa tikus tanah yang berjumlah sedikit lebih dari 10 mencicit keras dan melarikan diri melalui terowongan dalam kepanikan. Dia menggigit bibirnya saat dia menatap terowongan sejenak, sebelum dia pergi langkah demi langkah ke arah di mana dia merasakan angin sepoi-sepoi. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia meninggalkan jejak kaki, dan dengan setiap jejak kaki, dia meninggalkan tetesan darah. Dia berjalan hampir selama 1 jam dan suara pertama yang dia dengar adalah suara air mengalir, dan setelah itu, sinar cahaya yang semakin terang. Karena ada air di sini, udara di sekitar agak lembab, dan dia menggigit bibirnya dengan keras setiap langkah, menahan rasa sakit yang hampir tak tertahankan, melangkah demi langkah, sampai dia mencapai aliran air. Itu adalah kolam dalam, dasarnya tidak terlihat tetapi airnya sangat jernih. Air itu bergerak dan mengalir, tetapi tidak diketahui kemana alirannya. Tidak ada rute lain yang bisa dilihatnya dari sini, sinar cahaya miring datang dari atas kepalanya seolah-olah dia berada di dasar jurang yang dalam. Ketika air mengalir turun dari dinding curam dalam alur tipis, mereka ditutupi lumut hijau dan alga, sementara menjuntai. Dia memberi mereka sekilas pandang dan dia memalingkan mata. Yang perlu dia lakukan sekarang bukanlah meninggalkan tempat ini, tetapi untuk peduli tentang luka dan cedera pada tubuhnya. Jika gigitan dan goresan dari tikus tanah tidak diobati, mereka akan terinfeksi dan membusuk. Untungnya, dia telah menemukan kolam air yang jernih ini. Dia melepas pakaian yang terendam darah dari tubuhnya dan dengan hati-hati meletakkan telur emas di samping, sebelum dia menyelam ke dalam kolam, membiarkan air yang jernih dan dingin membersihkan dan mencuci luka-lukanya. Feng Jiu mengecilkan mata saat dia merasakan dinginnya air kolam dan rasa sakit dari banyaknya luka-luka di tubuhnya. Tetapi setelah rasa sakit awal, datanglah perasaan kenyamanan yang menenangkan, seperti aliran hangat yang lembut melewati tubuhnya dengan lembut. Aliran hangat. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat tubuhnya di dalam air yang seharusnya dingin. Pada saat itu, dia sepertinya bisa mendeteksi aura samar di atas permukaan air. Bukan kekuatan mistis, tapi kekuatan spiritual murni dan tidak tercemar. Melihat kolam yang memancarkan jejak samar-samar aura kekuatan spiritual, dia teringat kepada tikus tanah yang pernah dia temui sebelumnya. Apakah karena kekuatan spiritual dari kolam ini yang membuat mereka menjadi begitu besar dan kuat? Tapi mengapa ada aura kekuatan spiritual yang begitu murni dan tidak tercemar di tempat seperti ini? Saat dia tenggelam dalam pikirannya, telur emas yang telah dia letakkan tinggi di sisi kolam tiba-tiba bergeser sedikit dan tanpa peringatan lain, mulai berguling menuju kolam. Telur emas jatuh ke dalam air dan cepat tenggelam di bawah permukaan. Terkejut dan terguncang, tangannya meraih kantung kosmos dan belati dan dia segera menyelam ke dalam air. Dengan mata terbuka di bawah air, dia bisa melihat telur emas perlahan-lahan tenggelam. Tapi, dia melihat bahwa seiring dengan kedalaman air yang kristal jernih di kolam tersebut menjadi gelap dan tidak dapat ditembus dengan pandangan, terlihat seperti jurang tak berdasar yang dipenuhi dengan misteri tak terbatas. Dia khawatir bahwa jika telur itu tenggelam lebih dalam, napasnya tidak akan cukup lama, dan dia juga khawatir karena dia tidak tahu jenis hal apa yang akan dia temui jika dia turun lebih dalam, oleh karena itu, dia meningkatkan kecepatannya saat dia menyelam turun. Ketika dia melihat bahwa dia semakin dekat, dia mengulurkan tangannya dan meraih telur, memegangnya erat di dekatnya. Dan ketika dia hampir ingin berenang menuju permukaan setelah menetapkan telur di lengannya,
tiba-tiba sepertinya dia melihat pintu batu yang ditutup lumut lebih jauh ke dasar dalam kegelapan. Meskipun bingung, dia tidak terlalu penasaran pada saat itu karena dia tidak bisa menahan napasnya lebih lama dan dia segera menendang dan mendorong dengan tangannya dan kakinya untuk mendorongnya dengan cepat ke atas. Dan pada saat itu, pintu batu di dasar kolam tiba-tiba terbuka. Sedotan yang sangat kuat keluar dari belakang pintu itu, seperti pusaran dari dasar kolam, yang menarik semua air masuk ke arah pintu, membawanya turun bersama dengan itu. Terjebak dalam sedotan yang sangat kuat di dalam air, dia tidak dapat menghindari dirinya sendiri berputar bersama dengan pusaran yang tiba-tiba muncul, dan disedot melalui pintu. Tetapi tekanan besar dari air dan terjebak dalam pusaran yang berputar dengan cepat membuatnya tiba-tiba merasa darah jantungnya membanjiri dadanya dan dia memuntahkannya melalui mulutnya, dengan sebagian besar jatuh dengan tepat ke telur emas yang telah dia pegang erat di lengannya. Tetapi sebelum dia melihat darah jantung yang dia muntahkan diserap oleh telur emas, tiba-tiba semuanya menjadi hitam di depan matanya dan dia kehilangan kesadaran. Pada saat yang sama, telur emas mulai memancarkan cahaya emas samar. Run yang rumit di cangkangnya yang telah menghilang muncul kembali, menyebar keluar dari cangkang bersama dengan cahaya emas. Yang benar-benar di luar dugaan siapapun adalah bahwa telur emas yang sebelumnya seukuran 2 genggaman tiba-tiba perlahan-lahan tumbuh di bawah cahaya emas. Itu masih terjepit di lengan Feng Jiu, tetapi sekarang berukuran sebesar semangka raksasa. Dan tepat di antara alis Feng Jiu, muncul run merah menyala dari Phoenix api. Dan pada saat yang sama ketika run itu muncul, tubuhnya tiba-tiba terbenam dalam cahaya emas, dan luka-luka yang berlimpah di tubuhnya mulai menutup dan sembuh dengan kecepatan yang dapat terlihat oleh mata. Dengungan keras terdengar. Feng Jiu yang telah ditarik oleh pusaran yang kuat langsung terlempar ke tanah, air dari pusaran memercik ke tubuhnya. Dampak dan rasa sakit menusuk membuatnya terbangun saat dia perlahan-lahan mendapatkan kesadarannya kembali. Saat dia perlahan membuka mata, dia hampir buta oleh cahaya emas yang terang. Suara retakan yang jelas dan tajam membuatnya terkejut dan dia menatap telur emas yang telah berguling keluar dari genggamannya yang sekarang sebesar semangka raksasa, dengan retakan panjang menjalar di sampingnya. Retakan terdengar lagi dan satu lagi garis berbelok panjang muncul di cangkang telur. Dan ketika dia melihat dua bagian cangkang itu pecah terbuka, dia tiba-tiba terkejut dan terdiam, sama sekali tidak bisa berkata-kata. Setelah cangkang telur pecah, yang terungkap bukanlah seekor bayi Phoenix kecil tetapi seorang anak kecil yang menjulurkan keempat anggota tubuhnya lurus-lurus, terbaring datar di tanah, dengan pantat kecilnya yang telanjang menonjol ke atas. Suatu cahaya emas samar yang disertai dengan aura kekuatan roh yang padat berputar di sekitar tubuhnya, yang perlahan-lahan memudar. Dia tampak seperti baru saja bangun saat dia sedikit mengangkat kepalanya dan membuka matanya yang jernih seperti air, bingung dan memandang heran kepada Feng Jiu yang juga telanjang. Baru beberapa saat kemudian dia memberikan reaksi. Sepasang mata hitam pekat menatap dan sepasang nyala api merah menyala terbakar di dalamnya. Dia tiba-tiba melompat bangun dan menempelkan salah satu tangan di pinggangnya yang gemuk dan menunjuk ke arah Feng Jiu yang tergeletak di tanah dengan tangan pendeknya yang lain, suaranya penuh dengan kemarahan yang kurang bisa dianggap serius. Kamu, wanita, aku adalah Phoenix Suci kuno. Kamu berani membayangkan gambaran ilahiku menjadi bayi manusia kecil yang bodoh. Meskipun dia akan bisa berubah menjadi bentuk manusia setelah dia dewasa, tetapi, dia tidak pernah sekalipun berpikir bahwa dia akan langsung berubah menjadi bayi manusia segera setelah menetas dari cangkangnya. Dia adalah Phoenix api kecil. Phoenix api kecil. Karena kontrak, imajinasi pemilik kontrak tentang gambarnya akan secara langsung mempengaruhi apakah dia akan lahir dalam bentuk binatang atau manusia. Namun, jika dia lahir dalam bentuk manusia, dia harus menunggu sampai dia sepenuhnya dewasa sebelum dia bisa berubah menjadi bentuk aslinya, Phoenix api. Tuhan saja yang tahu berapa lama dia akan menjadi dewasa. Dan sebelum dia dewasa, dia harus berjalan-jalan dengan bentuk bayi manusia yang kotor ini sepanjang waktu. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, dan semakin sedih dia. Dia ingin menangis, tapi dia tidak ingin membiarkan wanita itu melihatnya. Jadi dia hanya bisa menatap intens pelaku di balik semua ini. Feng Jiu terkejut sampai tercengang kagum. Apakah benar seorang anak baru saja menetas dari telur itu? Ayolah, dia hanya membayangkannya sekali saat dia mengambil telur itu, tentang bagaimana Phoenix akan terlihat ketika menetas dari telur. Dia hanya secara tidak sadar memikirkan sebentar tentang bayi gemuk yang menggemaskan itu. Melihat bayi gemuk yang berdiri dengan tangan terjepit pada pinggulnya yang gemuk,
yang lainnya menunjuk marah padanya, sepenuhnya mengekspos tubuh kecil telanjangnya dan belalai gajah kecil melambai-lambai kepadanya. Dalam sekejap gatal di tangannya, dia menggulung jari dan ibu jarinya dalam satu tangan dan menggetarkan belalai gajah kecil itu. Ah! Kamu, apa yang kamu lakukan? Seorang Phoenix kecil yang bangga akhirnya sadar akan keadaan telanjangnya sendiri dan ketika dia tiba-tiba diolok-olok di bawah, kejutan membuatnya merasa malu dan marah, di mana dia dengan cepat mundur beberapa langkah dan menutupi dirinya dengan kedua tangan pendeknya. Kamu, wanita yang tak tahu malu. Dia berteriak marah dalam penghinaan, wajahnya memerah-merah, suaranya yang seperti anak-anak tidak benar-benar memberikan dampak kemarahannya yang dimaksudkan. Pada saat itu, dia tampaknya baru sadar akan tubuh telanjang wanita itu dan dia dengan cepat melepaskan salah satu dari dua tangan yang melindungi kehormatannya di bawah untuk menutupi matanya dan membalikkan tubuhnya. Kamu tidak mengenakan pakaian apapun. Kali ini, bahkan telinganya juga berubah merah seperti wajahnya. Feng Jiu melirik anak kecil-kecil yang menunjukkan reaksi yang sangat dibesar-besarkan dan dia terus memperolok tanpa ampun, aku bisa melihat pantat kecil bundarmu di belakang. Ah! Kamu benar-benar wanita yang tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Dia merasa benar-benar tidak berdaya tetapi dia tidak tahu kata-kata lain untuk mengutuk, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah terus mengulang kata, tidak tahu malu. Feng Jiu merasa geli dan dia tidak bisa menahannya untuk tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, dia melihat dirinya sendiri dan tiba-tiba menyadari bahwa luka-luka yang ada di seluruh tubuhnya telah sembuh sepenuhnya. Matanya yang dalam berkilau dengan jejak pertanyaan dan pandangannya sedikit berubah, untuk memandang dengan penuh pemikiran pada Phoenix kecil yang telah mengubah posisi tangan untuk menutupi pantatnya yang kecil. Apa karena bocah kecil ini? Dia mengeluarkan beberapa strip kain dari tas kosmos untuk mengikatnya dengan aman di sekitar dadanya dan kemudian menarik keluar pakaian pria untuk memakainya. Setelah mengenakan ikat pinggang, dia mengulurkan tangan dalam pelukan dan mengangkat anak kecil yang telanjang bulat. Ah! Apa yang akan dilakukan wanita ini? Siapa yang akan tahu? Tapi Feng mengambil selembar pakaian dari tas kosmos dan dengan belati, dia sedikit mengubahnya dan memakaikannya ke tubuh kecil si anak. Cukup gunakan itu, ketika kita keluar, kita akan mendapatkanmu sebuah sapu tangan merah kecil sebagai pakaian dalam. Dia berkata dengan mata memicing, dan dia memberinya tamparan kecil di pantat imutnya. Sudah selesai. Dia membalikkan anak itu dan melihat wajah yang sedang membara dan marah, merasa agak menghibur. Seorang individu yang dihormati seperti aku tidak akan pernah memakai sesuatu seperti itu. Katanya dengan mengerucutkan bibir, merasa agak kesal dengan wanita yang dengan sembarangan menggunakan tubuhnya. Aku pikir setelah telur menetas, seekor Phoenix akan muncul, bukan seorang anak kecil yang lucu menggemaskan. Ah, apakah kamu kemudian akan bisa berubah menjadi bentuk Phoenix aslimu? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Andai saja dia tidak menyebutkannya. Begitu disebutkan, si kecil Phoenix api yang bangga langsung marah. Kamu masih punya muka untuk membicarakannya. Sebagai makhluk kuno yang sangat dihormati, fakta bahwa aku dilahirkan dalam bentuk manusia, itu sepenuhnya kesalahanmu. Feng Jiu menggosok hidungnya dengan sengaja, bagaimana aku bisa tahu bahwa imajinasi liar sesaat akan menjadi kenyataan seperti ini. Dia menghembuskan napas panjang dan melipat kedua lengannya di depan dadanya dan memalingkan wajahnya darinya dalam tantrum marah. Feng Jiu tertawa terbahak-bahak, tanpa peduli. Dia kemudian berdiri dan mengamati sekitar dengan sekilas pandang, siapa yang akan menyangka bahwa di bawah kolam dalam itu, tempat seperti ini benar-benar ada. Ketika dia mengingat kekuatan pusaran yang dahsyat yang telah menariknya ke sini, keningnya berkerut bersama-sama. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana wanita seperti kamu bisa menjadi pemilik kontrakku. Kamu jelek, kurang dalam kekuatan, dan suka menyentuh pantat orang. Kamu hanyalah seorang wanita yang penuh nafsu. Si kecil Phoenix saat itu memegang cangkang telurnya dan mengunyahnya dengan bergemuruh saat dia menggerutu, kadang-kadang melemparkan pandangan singkat pada Feng Jiu dengan rasa tidak rela. Feng Jiu tertawa pada keluhan tak henti-hentinya dan dia mengulurkan tangannya untuk menggetarkan kepalanya dengan jari, si kecil, tidak peduli apakah kamu mau atau tidak, tapi kamu sudah menjadi milikku. Jadi kamu hanya akan menempel padaku mulai sekarang. Sambil berbicara, matanya memandangnya dengan keheranan, satu hal lagi. Apakah kamu benar-benar lapar? Apakah cangkang telur itu bahkan dapat dimakan? Si Phoenix kecil menggelengkan kepalanya pada wanita itu dan memalingkan kepalanya dengan bangga, sama sekali mengabaikannya.
Cangkang telurnya adalah barang bagus dan memakannya tidak hanya akan meningkatkan kekuatannya, tetapi juga akan memberikan nutrisi yang besar bagi tubuhnya. Wanita itu tidak tahu apa-apa dan hanya bodoh. Baiklah, ayo pergi. Mari kita lihat apa saja yang menakjubkan tempat ini sembunyikan yang dapat mengeluarkan kekuatan luar biasa untuk menarik kita ke sini. Kata Feng Jiu saat dia mengangkat kakinya untuk melangkah maju. Terlihat bahwa itu adalah istana tersembunyi yang sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun dan siapa yang tahu mengapa istana rahasia seperti itu akhirnya tenggelam di bawah kolam yang begitu dalam. Si Phoenix kecil memeluk cangkang telurnya dan terus mengunyahnya saat dia mengikuti di belakang Feng Jiu. Kadang-kadang melemparkan pandangan pada sosok di depannya, berpikir bahwa wanita itu agak aneh. Dia memiliki kekuatan yang lemah, tapi dia masih entah bagaimana tidak takut atau panik saat terperangkap di tempat aneh seperti ini. Aku menunggu begitu banyak tahun, dan setelah menunggu begitu lama, seorang manusia akhirnya datang. Surga belum menyerah padaku, tidak menyerah, hahaha. Tiba-tiba, dari dalam istana rahasia, suara beroktan dalam yang liar dan arogan berkumandang, dan dibawakan ke sini bersama dengan suara itu adalah aura penindasan yang kuat yang berputar di udara menyertai suara yang bergemuruh. Namun yang aneh, bahkan ketika gelombang aura penindasan yang kuat bahkan terlihat oleh mata telanjang berputar di udara di depannya, dia tidak merasakan sedikitpun ketidaknyamanan datang darinya. Apakah itu karena dia dikontrak dengan makhluk kuno, Phoenix Api? Ketika pikiran itu muncul dalam pikirannya, dia tidak bisa tidak berbalik dan melihat si kecil yang mengunyah cangkang telur di belakangnya. Dan berpikir dalam hati, si anak kecil tampaknya sama sekali tidak terlihat seperti dia akan begitu berguna. Mengapa kamu terus menatapku dengan pandangan itu lagi? Tanya si kecil sambil menatapnya. Feng Jiu tersenyum dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk mencubit pipi mungil dan tembem si anak sambil berkata, aku semakin suka padamu, apa yang harus aku lakukan? Mendengar kata-kata itu, mata si Phoenix kecil membesar kaget, wajahnya dengan fitur yang indah menjadi merah terang. Dia mencoba keras menunjukkan wajah marah, tetapi matanya agak malu, ekspresinya campuran antara rasa malu dan canggung. Kamu tidak berpikir bahwa hanya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, diriku yang ilahi akan melihatmu dengan cara yang berbeda. Kamu hanya seorang bodoh. Diriku yang ilahi tidak akan pernah menyukaimu, dan satu hal lagi, jangan terlalu sering bersentuhan, itu begitu tidak pantas dan tidak sama sekali seperti apa yang seharusnya dilakukan seorang wanita. Setelah selesai mengucapkan apa yang ingin dia katakan, dia memalingkan matanya dengan bangga, menolak untuk melihatnya. Feng Jiu tersenyum padanya, merasa bahwa si balita malu dan pemalu terlalu menggemaskan. Kecil, ayo, datang kemari dan biarkan aku melihatmu dengan baik. Suara bergemuruh dan sombong bergema sekali lagi dan kali ini, ketika suara itu mencapai mereka, itu disertai dengan gaya hisap yang menarik seluruh tubuh Feng Jiu lebih jauh ke dalam. Wanita bodoh. Baru saja selesai dengan cangkang telur dan dia baru saja menyekat tangannya ketika dia melihat Feng Jiu disedot oleh suatu kekuatan di mana dia mengeluarkan teriakan khawatir dan buru-buru mengikutinya masuk. Feng Jiu merasa tidak bisa bergerak dan dia bahkan tidak bisa berteriak, seolah-olah hanya sekejap sebelum dia disedot masuk, untuk berdiri di depan sekelompok tengkorak. Sesaat kemudian, arus kekuatan menyusup ke meridiannya dan di bawah kekuatan yang menyusup, dia merasa seolah-olah dia benar-benar terbuka, dalam ketelanjangan penuh di bawah sinar matahari, tidak bisa menyembunyikan rahasia apapun sama sekali. Dan ketika si Phoenix kecil menyusul, dia bertabrakan dengan batas penghalang, terisolasi dan dijauhkan, tidak bisa mendekati Feng Jiu di dalam. Melihatnya berdiri benar-benar diam dan tidak bergerak di depan tengkorak, si Phoenix kecil panik dan berteriak keras, wanita bodoh. Wanita bodoh, bagaimana perasaanmu? Tubuh roh mistik, itu benar-benar tubuh roh mistik. Hahaha, tubuh roh mistik yang sangat langka yang jarang terlihat sekali setiap milenium dan jatuh tepat di hadapanku, Chu Batian. Hahaha, surga benar-benar tidak menyerah padaku. Tidak menyerah padaku, hahaha. Feng Jiu hanya bisa mendengar suara gembira dan gelisah itu tertawa keras, kekuatan yang membatasi tiba-tiba ditarik mundur. Feng Jiu jatuh ke tanah dengan lemas, semua kekuatannya terkuras, menatap langsung tengkorak di depannya. Karena dia tidak mendeteksi niat membunuh, ataupun kejahatan apapun dari entitas itu, tetapi hanya kegembiraan yang gelisah dari suaranya, Feng Jiu sebenarnya tidak terlalu khawatir dan dia berbalik kepada si Phoenix kecil di luar batas penghalang untuk mengatakan, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Keduanya pada akhirnya dikontrak melalui jiwa mereka dan setelah si Phoenix kecil tenang,
dia bisa merasakan melalui tautan bahwa dia baik-baik saja dan dia segera menggerutu dan membalas dengan canggung, siapa yang khawatir tentangmu? Tetapi matanya masih tidak sadar melemparkan pandangan ke dalam melalui penghalang, untuk memeriksa kondisinya. Mengetahui bahwa si Phoenix kecil tidak serius dengan apa yang dia katakan, Feng Jiu tidak khawatir tentangnya tetapi fokus perhatiannya pada tengkorak di depannya, menguji perairan dengan mengatakan, "Senior." Pada saat yang sama, tengkorak itu memproyeksikan gambar dari dirinya. Itu menunjukkan seorang pria parubaya berpakaian jubah hitam saat gambar itu muncul di udara, pandangannya tajam dan penuh penindasan menatap Feng Jiu di bawahnya. Mempunyai tubuh roh mistik, gadis kecil, kamu bukan orang biasa. Tidak hanya dia memiliki tubuh roh mistik yang jarang terjadi, dia juga pemilik yang dikontrak oleh makhluk suci ilahi, Phoenix Api. Dalam hal apapun, bagaimana mungkin seorang gadis seperti ini mungkin biasa? Surga sedang baik, pada saat sebelum sebagian besar esensi darahnya benar-benar tersebar, mereka telah mengirimkan seorang kultivator yang luar biasa, yang akan memungkinkannya mewariskan keinginannya dan meneruskannya. Tubuh roh mistis. Tanya Feng Jiu dengan rasa ingin tahu pada gambar hantu itu, dan dia melanjutkan dengan pertanyaan lain. Tubuh roh mistik jarang terlihat. Memaklumi bahwa dia belum lama datang ke dunia ini, dan memiliki kekurangan pengetahuan tentang kultivasi yang besar, istilah, tubuh roh mistik, adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Sebuah tubuh roh mistik adalah pengejauhan tahan dari kultivasi yang paling luar biasa. Tidak hanya mereka dapat mengolah kekuatan mistik, mereka juga dapat mengolah kekuatan roh juga, dan kecepatan kemajuan mereka bisa 10 kali lipat dari yang lain. Pria parubaya itu melihat dia tersenyum dan melanjutkan, dengan kata lain, bagi orang lain yang akan membutuhkan 1 dekade penuh untuk menjadi ahli bela diri kekuatan mistik, bagi kamu, mungkin hanya butuh setahun untuk mencapai peringkat yang sama. Kecepatan seperti itu yang bisa kamu capai dalam kultivasi kamu, dapat dianggap sebagai bakat yang luar biasa. Mendengar kata-kata itu, Feng Jiu memikirkannya sejenak dan berkata, tidak terdengar benar. Aku telah mencoba untuk mengolah dengan menarik energi ke dalam tubuhku, tetapi aku tidak merasa ada perbedaan signifikan pada tubuhku, dan pasti tidak seperti apa yang dikatakan senior tentang kemajuan yang cepat yang bisa aku capai dalam kultivasi menurut pengalamanku. Dia telah menggunakan waktu yang cukup lama untuk menariki ke dalam tubuhnya dan jumlah kekuatan mistik dalam tubuhnya setelah kultivasi benar-benar tidak ada yang patut dibanggakan sama sekali. Itu karena meridian ki mistik dan roh dalam dirimu belum terbuka. Matanya terbakar ke Feng Jiu saat dia menatap, aku ingin kamu tunduk mengakuiku sebagai guru, pada saat itu, aku akan membantumu membuka meridian ki mistik dan rohemu untuk membantumu maju dalam kultivasimu. Jika itu orang lain, setelah mendengar entitas yang begitu kuat menawarkan untuk menerima seseorang sebagai murid, akan dianggap bahwa itu akan diterima tanpa ragu-ragu. Tetapi ketika Feng Jiu mendengar kata-kata itu, alisnya malah berkerut bersama-sama dalam kening dan matanya menunjukkan dia tenggelam dalam pikirannya saat dia menatap pria paruh baya itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu tidak mau. Melihat Feng Jiu tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan atau kebahagiaan, pria itu mengernyitkan kening dan dia mendorong aura penindasan untuk muncul lebih kuat dan kemudian menyadari bahwa aura itu tidak memiliki efek yang signifikan pada orang yang dikontrak dengan makhluk suci kunomor. Dia kemudian segera menyerah pada itu dan menghela napas panjang. Kamu tidak perlu khawatir bahwa aku memiliki motif tersembunyi. Aku hanya ingin kamu membantuku menyelesaikan 3 tugas setelah menjadi muridku. Mendengar itu, Feng Jiu memikirkannya sejenak sebelum akhirnya berkata, mengapa tidak senior ceritakan dulu padaku dan jika itu dalam kekuatanku, dan tidak melanggar garis batasku, aku mungkin akan bisa menyetujuinya. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, bagus. Aku bisa melihat bahwa kamu orang yang melakukan sesuatu sesuai keinginanmu dan itu agak mirip dengan temperamenku sendiri. Feng Jiu tersenyum padanya tetapi tidak menjawab. Nak, aku awalnya adalah penguasa istana dinasti surgawi, Chu Batian. Pada puncak kemegahanku, tidak ada yang berani melawanku, aku menjalani hidupku dengan pedang dan dengan semena-mena memerintah dunia di bawah surga. Selama aku menganggap sesuatu itu benar, aku pasti akan melaksanakannya sampai akhir. Tahun itu, dia menceritakan kepada Feng Jiu tentang kehidupan masa lalunya secara detail. Feng Jiu mendengarkan dengan penuh perhatian dan dari kata-katanya, terkumpul bahwa dia adalah seorang yang tekadnya mengikuti apapun yang dikatakan hatinya. Tetapi karena dia terlalu tidak terkendali dan tidak terduga, dia dianggap tidak ortodoks dan jahat oleh sekte-sekte konvensional kultivator abadi.
Dia memiliki pedang perkasa yang bisa memotong logam seperti lumpur yang disebut tepi biru. Seorang dewa dari sekte ortodoks menginginkan pedang tepi birunya dan secara salah menuduhnya telah membantai desa-desa manusia yang menyebabkan dia dipersekusi oleh ahli bela diri yang kuat dari segala penjuru. Dengan pencapaiannya sebagai kaisar bela diri mulia, dia tidak takut kepada semua kultivator keabadian yang kekuatannya lebih rendah darinya. Namun, mereka telah menangkap orang-orangnya sendiri sebagai sandera untuk mengancamnya, yang mengakibatkan dia menderita luka parah untuk melarikan diri ke tempat ini, akhirnya menyerah dan mati di sini. Selama bertahun-tahun lamanya, dia telah menunggu di sini dengan sabar, untuk yang ditakdirkan datang, dan mengambil tongkatnya, untuk mengembalikan istana dinasti surgawi, dan memenuhi keinginannya yang terakhir. Permintaan pertama adalah untuk mengembalikan istana dinasti surgawi, jadi apa kedua dan ketiga? Permintaan kedua adalah untuk membobol makam 1000 pedang untuk mengambil tepi biru. Adapun yang ketiga, suara itu ragu sejenak dan dia menghela napas, aku terlalu bertekad dan ceroboh pada tahun-tahun itu dan aku membawa malapetaka pada keluargaku. Terutama untuk istriku yang kebetulan sedang melahirkan pada saat itu. Sudah begitu banyak tahun berlalu dan aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka. Aku ingin kamu mencari mereka dan melihat apakah mereka baik-baik saja. Setelah mendengar permintaan tersebut dan tidak merasa bahwa permintaan itu terlalu berlebihan, Feng Jiu mengangguk sambil tersenyum lebar, dan bertanya dengan senyum lebar, karena aku akan mengakui Anda sebagai guruku, apakah guru hanya sekadar akan membuka saluran mistis dan roh dalam meridianku? Jika tidak ada manfaat yang nyata, mengakui seorang guru seperti ini akan terlalu merugikan baginya. Hahaha, tentu saja itu tidaklah semua. Pria parubaya itu tertawa keras dengan suara bergetar, pandangan matanya terpaku pada Feng Jiu seolah-olah tumbuh dalam kekaguman pada gadis itu. Setelah mendengar itu, Feng Jiu tidak mengatakan banyak lagi tetapi hanya berlutut, dan membungkuk 3 kali, mengakui gurunya, sambil berkata, "Guru yang aku hormati, terimalah tawaran muridmu, Feng Jiu." Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, dia hormat dengan membungkuk, menurunkan dahinya ke tanah dengan bunyi keras. Baik, 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 aku, Chu Batian, akhirnya memiliki murid untuk mewarisiku. Hahaha. Dia tertawa dengan gembira dan berkata, "Gadis, lepaskan bata ketiga di sebelah kiri sisa kerangkaku. Di balik itu, kamu akan menemukan sesuatu yang ingin diberikan guru kepadamu." Tentu saja, Feng Jiu setuju dan dia pergi dan mengetuk dinding bata yang ketiga seperti yang dikatakan. Menemukan bahwa suaranya terdengar agak hampa, dia mengeluarkan belatinya untuk mengeluarkan bata itu, dan menemukan sebuah kotak kayu kecil di belakangnya yang segera dia ambil. "Guru, mengapa aku tidak bisa membukanya?" Kotak kayu kecil itu tidak terkunci tetapi dia hanya tidak bisa membukanya. Kotak itu telah disegel olehku, dan orang biasa tidak bisa membukanya. Chu Batian berkata sambil tertawa dan dengan mengayunkan tangannya, sinar cahaya melewatinya. "Baiklah, ambil benda itu dari dalam kotak sekarang." Feng Jiu mencoba membuka kotak itu sekali lagi separuh ragu tetapi kotak itu terbuka dengan mudah kali ini. Di dalamnya, hanya ada sebuah cincin yang tidak mencolok, dan bahkan agak rusak. Feng Jiu terdiam sejenak sebelum dia berkata, "Guru, ini adalah harta yang kamu bicarakan." Dia mengangkatnya dan melihat dengan seksama, tetapi dia masih tidak menemukan apapun yang luar biasa tentangnya. "Hahaha, aku benar-benar tidak tahu dari lubang mana kamu keluar sehingga kamu bahkan belum pernah mendengar tentang cincin ruang." Chu Batian menggelengkan kepalanya sambil tertawa tanpa daya, "Jangan meremehkan cincin ini bukanlah cincin ruang biasa. Selain dapat menyimpan barang-barang, ini adalah dunia di dalam dirinya sendiri dan bahkan makhluk hidup bisa ditempatkan di dalamnya. Selain itu, saat kamu meletakkan makanan di sana, waktu akan berhenti untuk itu dan mereka tidak akan membusuk. Apakah begitu luar biasa? Bagaimana guru bisa mendapatkan harta yang begitu menakjubkan ini? Ini seharusnya lebih berharga daripada pedang tepi biru kan? Dengan barang seperti ini, mengapa orang masih menginginkan pedang tepi biru? Aku mendapatkan cincin ruang ini sepenuhnya secara kebetulan dan aku telah memperlakukannya seperti barang biasa tanpa mengetahui bahwa itu adalah cincin ruang. Sekalipun, tidak mungkin melihat cincin ruang di tempat seperti ini dan itu setelah aku parah terluka dan datang ke tempat ini, dan itu sepenuhnya kebetulan bahwa darahku menetes ke dalam cincin sebelum aku akhirnya menyadari bahwa itu adalah cincin ruang. Ketika dia berbicara tentang ini, suaranya berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, sisa darah esensi guru ini sudah hampir habis. Mari maju, muridku,
dan biarkan gurumu ini membuka saluran meridian untukmu. Setelah mendengar kata-kata itu, Feng Jiu mengangkat matanya untuk melihat ke arahnya. Melihat bahwa gambar gaib itu perlahan-lahan memudar, dia mendekatinya. Dia tahu bahwa gambar gaib yang melayang di tengah udara di depan matanya adalah sisa-sisa kesadaran terakhir yang tersisa dalam esensi darah dan begitu esensi habis, kesadaran dan pria itu akan lenyap selamanya dari dunia ini. Stabilkan kesadaranmu, redakan hatimu dan tenangkan kimu. Proses ini akan sedikit menyakitkan tetapi kamu harus menahan itu. Chu Batian berkata dengan suara dalam dan akhirnya menyampaikan sisa esensi darahnya yang terakhir untuk melingkupi Feng Jiu. Seberkas cahaya yang terlihat oleh mata melonjak melintasi tubuh Feng Jiu, memasuki saluran meridiannya, membukanya. Rasa sakit yang menyiksa dan sangat menyakitkan. Semua saluran di meridiannya sedang diperluas dengan paksa oleh aliran Qi yang kuat melalui mereka, dari tipis menjadi besar, meregangkan mereka sampai mereka merasa seperti hampir meledak. Rasa sakit yang menyiksa membuat seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin, lebih tidak tahan daripada saat seseorang memotong daging Anda dengan pedang. Tetapi dia menggigit giginya dengan keras, menolak untuk mengeluarkan suara sedikit pun, tangannya menggenggam erat menjadi kepalan, darah menetes dari luka-luka di telapak tangannya di mana kukunya telah menancap dalam. Di luar batas penghalang, sang Phoenix api kecil melihat wajah yang telah berubah benar-benar putih dan dia mulai berjalan gelisah. Dia ingin berteriak tetapi takut dia bisa mengalihkan perhatiannya dan begitu dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton Feng Jiu menderita di bawah rasa sakit yang menyiksa dari memperluas saluran meridian. Sudah hampir 1 jam berlalu sebelum aura yang melingkupi tubuhnya memudar saat dia terjatuh lemah ke tanah, menghela napas berat. Melihat itu, Phoenix api kecil tiba-tiba melompat gelisah, berteriak, "Wanita bodoh. Apakah kamu baik-baik saja?" Feng Jiu berjuang melawan kelemahan yang dia rasakan di tubuhnya saat dia melihat gambar gaib untuk bertanya, "Guru, bagaimana kondisimu?" Gurumu ini sudah menjadi orang yang telah mati untuk waktu yang lama, memegang kesadaranku dengan esensi darahku menunggu semua ini untuk akhirnya mendapatkanmu sebagai muridku untuk melanjutkan kehendakku. Aku tidak memiliki penyesalan lagi. Chu Batian melihatnya dan mengingatkannya, "Gadis, sebelum kamu cukup kuat untuk melindungi diri sendiri, ingatlah untuk bersikap halus dalam perbuatanmu dan jangan biarkan siapapun tahu bahwa kamu memiliki tubuh roh mistis jika tidak kamu mungkin hanya mengundang penindasan yang tidak perlu untuk dirimu sendiri. Dunia bagi para kultivator keabadian adalah tanpa belas kasihan dan kejam dan bahkan sebagai pengikut yang paling jenius di antara mereka, ingatlah bahwa kamu harus terlebih dahulu bisa tumbuh dan berkembang." "Ya, Guru, aku mendengarmu." Feng Jiu mengangguk, sebuah kehangatan tiba-tiba melintasi hatinya. Gurumu ini tidak akan dapat membimbingmu banyak dalam kultivasimu. Ketika kamu kembali, baca dengan tekun teknik kultivasi yang telah aku tinggalkan di dalam cincin ruang dan dapatkan guru yang hebat di masa depan untuk membimbingmu lebih lanjut. Tetapi jangan lupa, kamu tidak boleh pernah merendahkan kewaspadaanmu terhadap siapapun. Selalu waspada. Sifat istimewa yang kamu miliki dalam tubuhmu tidak boleh pernah diungkapkan kepada orang lain. "Baik," Feng Jiu berkata dengan senyum. Pada saat itu, dia akhirnya mengakui dia sebagai gurunya. Berada di dasar kolam bawah tanah yang dalam ini, kalian berdua tidak akan bisa keluar dari sini. Hal terakhir yang bisa aku lakukan untukmu adalah mengirimmu ke makam 1000 pedang. Setelah kamu menemukan pedang tepi biru, jangan mengeksposnya di depan orang sembarangan, atau pedang tepi biru mungkin menarik masalah yang tidak perlu kepadamu juga. Dia mengingatkan sekali lagi. "Guru, setelah sampai di makam 1000 pedang, apa yang perlu aku lakukan untuk menemukan pedang tepi biru?" Makam 1000 pedang adalah tempat orang mengubur pedang. Tetapi, setiap orang yang masuk ke makam 1000 pedang mungkin tidak selalu menemukan pedang yang cocok untuk mereka. Pedang memiliki kesadaran roh mereka sendiri dan mereka akan memilih pemilik mereka, seperti juga pedang tepi biru akan melakukannya. Suaranya terhenti sejenak pada saat itu sebelum dia melanjutkan, "Karena kamu akan memiliki sedikit esensi darahku padamu, esensi itu akan membimbingmu ke lokasi pedang tepi biru. Tetapi, apakah kamu dapat memperoleh pengakuan pedang tepi biru akan tergantung pada dirimu sendiri. Jika kamu tidak dapat membawa kembali pedang tepi biru kali ini, kamu harus memastikan bahwa kamu akan membawanya keluar dari makam 1000 pedang di masa depan." "Akan kulakukan." Feng Jiu berjanji saat dia melihatnya menghilangkan batas penghalang dengan mengibaskan tangannya, dan Phoenix api kecil datang berlari dengan kakinya yang pendek. Dan sekejap kemudian, dia melihat sesuatu yang berbentuk spiral muncul di tangannya dan dengan teriakan terakhir, "Pergilah."
Kedua sosok itu mendapati diri mereka terseret ke dalam spiral. Ketika Feng Jiu mendapatkan kesadarannya kembali, dia dan Phoenix api kecil sudah berada di makam pedang. Sejauh mata memandang, pedang ada di mana-mana, dan di udara, aura tajam dari pedang tersebut bisa dirasakan dengan jelas. Dia menundukkan kepala dan sekali melirik pada si kecil yang menarik ujung bajunya sebelum membuka tangannya untuk memperlihatkan cincin yang tidak mencolok yang sudah dia pegang. Dia menggigit kuat jari tangannya dan meneteskan darahnya ke atasnya dan dia melihat cincin yang sangat kusam itu menyala terang dan tiba-tiba menjadi seperti baru, tetapi bagaimanapun, tetap tidak mencolok seperti sebelum pembaharuan. Dia meletakkan cincin itu di jarinya dan secara otomatis berbentuk sesuai dengan dirinya. Dia menuangkan kesadarannya ke dalam cincin dan seperti yang dikatakan gurunya, ada ruang di dalam yang berisi tumpukan buku petunjuk keterampilan dan harta karun. Dia menyelidiki lebih dalam ke dalam ruang itu dan tiba-tiba dia dipantulkan langsung keluar dari ruang itu. Dia mengumpulkan kembali kesadarannya dan tidak kembali ke dalam cincin, tetapi menatap gunung pedang di depannya dan menghela nafas, aku perlu menemukan pedang tepi biru dari begitu banyak pedang di sini. Sepertinya ini tidak akan menjadi tugas yang mudah sama sekali. Bahkan jika kamu tidak dapat menemukan pedang tepi biru, kamu masih dapat menemukan yang lain. Ada cukup banyak pedang bagus di makam pedang. Phoenix api kecil menjawab pernyataannya dengan refleks dan begitu dia mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba dia seakan-akan mengingat sesuatu dan dia menatapnya dengan bangga untuk mengatakan, jangan terlalu berpikir tentang itu. Diri terhormat ini tidak terlalu peduli dengan urusanmu. Aku tahu, aku tahu. Feng Jiu berkata dengan tawa, dan memegang tangan kecil mungil itu di tangannya sebelum berjalan lebih dalam ke tempat itu, ayo pergi. Karena kita sudah di sini, mari jelajahi sedikit. 6 jam adalah waktu yang kita miliki. Jika kita tidak menemukan pedang yang sesuai dalam waktu itu, kita akan diangkut keluar dari tempat ini. Kita perlu memanfaatkan sepenuhnya waktu yang kita miliki. Dengan tangannya dipegang olehnya, Phoenix api kecil agak malu saat dia berkata, Namun, dia tidak melepaskan tangannya dan membiarkan dirinya dituntun masuk. Pedang-pedang yang mengelilingi mereka memancarkan aura tajam mereka, setiap satu di antaranya tertanam di tanah. Beberapa ujung pedang sudah berkarat dan setelah berjalan cukup lama, mereka masih belum berhasil merasakan lokasi pedang tepi biru, dan Feng Jiu ingin menguji kata-kata gurunya. Apakah pedang benar-benar memilih pemilik mereka? Dia meraih pedang di dekatnya dan mencoba untuk menariknya keluar. Namun, pedang tersebut tetap tertanam dalam tanah dengan sangat dalam dan tidak akan bergeser sedikitpun. Ketika dia ingin menunjukkan lebih banyak kekuatan untuk mencoba lagi, tiba-tiba dia merasa aura yang dingin meletus dari pedang itu sendiri dan dia segera menarik kembali tangannya. Hehehe, itu cukup menakjubkan. Feng Jiu berkata dengan kagum, matanya berkilau dengan minat yang antusias. Apa yang begitu menakjubkan tentang itu? Pedang-pedang di makam pedang selalu melakukan itu. Phoenix api kecil berkata dengan sikap meremehkan, mengangkat kepalanya yang kecil untuk menatap wanita bodoh yang bertindak seperti rakyat jelata dan melanjutkan dengan muka cemberut, apakah kamu benar-benar akan mencari melalui semua ini? Mendengar itu, Feng Jiu terkejut sejenak dan dia bertanya, jika tidak, lalu. Ekspresi Phoenix api kecil adalah ekspresi yang mengatakan dia mengharapkan hal tersebut dan matanya penuh dengan pengecaman saat dia menatapnya sambil mengatakan, kamu benar-benar bodoh. Meskipun benar-benar dihina, Feng Jiu benar-benar merasa tidak berdaya. Siapa yang memintanya untuk tidak mengetahui apapun tentang ini? Tidakkah pria itu meninggalkan jejak sedikit esensi darahnya kepadamu? Tutup matamu dan coba lepaskan indramu dan lihat apakah kamu dapat mendeteksi dan melacak aura pedang tepi biru di sekitar. Apa cara itu bisa berhasil? Si kecil mengangkat dagunya dan berusaha sebaik mungkin untuk terdengar bijaksana dengan menurunkan suaranya, pedang tepi biru bukanlah pedang biasa dan terlebih lagi, kamu memiliki sedikit esensi darah dari pemilik sebelumnya. Tentu saja kamu akan dapat merasakan keberadaannya. Aku akan mencoba. Dan dia mencobanya segera. Feng Jiu menutup mata dan menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dari kepalanya kecuali untuk merasakan dengan tenang berbagai aura di dalam makam pedang. Sekitar setengah batang dupa kemudian dia tiba-tiba membuka mata, kejutan dan kegembiraan bersinar di matanya. Aku menemukannya. Di sana, setelah benar-benar merasakan aura pedang tepi biru, dia sangat gembira di dalam hatinya. Dia membawa Phoenix api kecil ke lokasi tempat dia merasakan aura pedang tepi biru dipancarkan. Itu adalah bukit kecil dan dipenuhi dengan segala jenis pedang yang terbenam dalam tanah, dengan pedang tepi biru di puncak tertinggi. Pada saat itu,
Pedang itu sendiri memancarkan aura yang tajam dan kejam, desah rendahnya dari tangisan pedang menyentuh kesadarannya, mengagetkan pikirannya. Itu adalah pedang tepi biru. Pandangannya yang terbakar menatap pedang tajam yang memancarkan cahaya dingin di puncak bukit kecil itu dan tiba-tiba dia merasa seperti darah dalam darahnya mendidih. Perasaan seperti itu agak menarik. Tangisan pedang terdengar di telinganya. Berdiri di dasar bukit, dia bisa melihat pedang tepi biru bergetar di puncak, tangisnya keluar dari pedang itu sendiri, seolah-olah bersenandung dengan gembira. Aura pedang yang terpancar dari pedang semakin kuat dan intens hingga akhirnya, pedang tepi biru menarik diri dari tanah dengan siulan, dan mulai meluncur ke bawah bukit langsung menuju padanya. Phoenix api kecil agak terkejut saat melihat itu terjadi. Meskipun dia tahu pedang roh mampu memilih pemiliknya sendiri, tetapi dalam keadaan seperti ini di mana Feng Jiu bahkan tidak perlu pergi kepadanya dan menarik pedang keluar sangat jarang terjadi. Pandangannya aneh saat dia memperhatikan Feng Jiu. Phoenix api kecil masih belum bisa melihat apa yang istimewa tentang dirinya. Pedang panjang mendarat, ujungnya terbenam tepat di tanah, beristirahat tepat di samping tangan kanan Feng Jiu. Feng Jiu mengulurkan tangannya dan menggenggam pedang tepi biru. Dia merasakan getaran kuat yang keluar dari pedang disertai dengan tangisan, menembus langsung ke inti hatinya. Dia sedikit menekan kekuatannya dan menarik keluar pedang. Dengan suara siulan, pedang mulai bersinar dengan cahaya dingin dan pedang yang sangat ternoda itu tiba-tiba bersinar dengan cemerlang mulus, terlihat baru seperti baru saja keluar dari tempaan. Melihat seluruh bilah bersinar dengan cahaya biru samar, dan 3 karakter Cina yang diukir di dalamnya bersinar dengan cahaya dingin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru keras, ini benar-benar pedang yang sangat bagus. Dia memutar pedang di tangannya dan mengeksekusi serangkaian gerakan pedang yang mempesona. Dia bisa melihat aura dingin yang menusuk menutupi pedang memotong udara, tepinya sangat tajam. Guru tidak akan mengharapkan ini. Bahwa pedang tepi biru akan memilihku sebagai pemiliknya. Katanya sambil tertawa ringan, dan dia meletakkan pedang tepi biru ke dalam cincin spasial. Barulah dia menyadari bahwa 6 jam masih belum habis dan mereka tidak akan bisa pergi. Kita tidak akan bisa meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu. Mengapa kita tidak mencari tempat duduk dulu? Aku akan bisa menggunakan waktu untuk melihat apa jenis manual yang ada di dalam cincin spasial. Katanya sambil memegang tangan Phoenix api kecil di tangannya saat mereka mencari tempat di mana aura pedang tidak seintens duduk. Saat dia baru saja menarik buku tentang cara menyembunyikan keberadaan Anda dan sedang melalui buku itu, tiba-tiba dia merasa pandangan si kecil tertuju dengan sangat intens pada wajahnya. Dia melihat ke atas dan berbalik menghadapinya sambil tersenyum, ada apa? Setelah tertangkap sedang diam-diam menatap, dia dengan tergesa-gesa memalingkan pandangannya dan terlihat sedikit malu saat matanya melirik ke sana kemari tetapi menolak untuk melihatnya. Namun, dia tidak dapat mengatasi rasa ingin tahunya di dalam hatinya dan setelah ragu-ragu sebentar, akhirnya dia masih membuka mulutnya untuk bertanya, kenapa ada begitu banyak luka di wajahmu? Dengan pertanyaan sebagai pengingat, tiba-tiba dia ingat bahwa setelah tenggelam di kolam itu, wajahnya telah dibersihkan dari jus herbal yang dia kenakan, dan wajahnya yang terluka parah jelas terungkap pada saat itu. Dia mengangkat tangannya dan meraba wajahnya sendiri sebelum mengatakan, seorang wanita jahat memegang pedang dan memotong-motong wajahku. Mungkin nada suaranya terdengar agak acuh tetapi tertekan dalam-dalam di dalam matanya, ada dingin yang tidak diperhatikan. Phoenix api kecil mengerutkan sedikit keningnya ketika dia mendengar itu dan bertanya, mengapa kamu tidak melawan? Aku terlalu lemah melawan dia. Katanya dengan mata yang menyipit, memikirkan dalam benaknya, dia bukan pemilik tubuh ini pada saat itu. Jika dia ada di sana, hal-hal tidak akan jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini. Dan kamu tidak percaya padaku ketika aku bilang kamu lemah. Tapi itu tidak apa-apa. Selama diriku yang dihormati kuat, itu sudah cukup. Diriku yang dihormati akan melindungimu di masa depan. Si kecil membetulkan punggungnya dan menunjukkan ekspresi yang tegas di wajah kecilnya sambil berkata, katakan saja siapa yang memotong wajahmu. Diriku yang dihormati akan membalas dendam untukmu. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Phoenix api kecil, mata Feng Jiu penuh dengan kegembiraan dan ia meraih pipinya yang merah muda dan berkata, bukankah kamu selalu mengatakan betapa kamu sangat benci padaku? Diriku yang dihormati masih membencimu, tetapi kamu pada akhirnya pemilikku. Jika diriku yang dihormati mengganggumu, itu akan baik-baik saja. Tapi aku tidak akan membiarkan orang lain melakukannya. Si kecil itu sangat marah ketika berbicara, tetapi sayangnya suaranya yang seperti anak-anak tidak bisa memberikan dampak yang begitu besar. Dengan tubuh miniatur seperti ini,
Dia mengangkat alisnya dan tertawa ringan, aku pikir kamu akan terjatuh hanya dengan dorongan yang ringan. Merasa bahwa kekuatannya dipertanyakan, dia segera berdiri dan menyatakan dengan keras, diriku yang dihormati adalah binatang suci kuno, Phoenix Api. Meskipun aku masih dalam masa bayiku sekarang, tetapi aku akhirnya mewarisi kekuatan para leluhur dan memiliki kekuatan besar. Baiklah, 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 lalu katakan padaku. Apa yang kamu tahu? Dia berkata sambil tertawa, bertanya dengan santai. Dia pada dasarnya hanya seorang anak yang tampaknya berusia sekitar 3 tahun. Jadi seberapa kuat dia bisa? Jangan menilai diriku yang dihormati berdasarkan penampilanku yang hanya seorang anak kecil. Kekuatanku lebih kuat daripada seorang kultivator pada tahap jiwa awal. Jika bukan karena kesadaran manusia itu mengikatku kembali di istana tersembunyi sebelumnya, penghalang batas itu tidak akan dapat menghentikan diriku yang dihormati. Sosok pendek dan kecil itu berdiri dengan dagunya diangkat, mencoba menampilkan wajah, aku sangat kuat, kepada Feng Jiu, yang membuatnya tidak bisa menahan sudut bibirnya dari terangkat, dan dia bermain-main dengan menatapnya dengan tatapan penuh kasih. Kamu benar-benar begitu kuat. Tentu saja, dia terlihat sangat bangga akan dirinya sendiri, matanya menunjukkan semangat yang tinggi. Tapi bagaimanapun kuatnya, kamu masih merupakan binatang yang aku kontrak dan aku masih menjadi pemilikmu. Dia mengatakan itu dengan mata yang tersenyum, yang akan mengingatkan si kecil akan fakta bahwa dia dengan sengaja sangat ingin melupakannya. Seperti yang diharapkan, dia melihat seluruh tubuhnya merosot, kempes saat dia melihatnya dengan mata sedih dan penuh duka. Oh benar, apakah kamu ingin pergi ke dalam cincin ruang? Jika tidak, jika seorang anak kecil seperti kamu tiba-tiba muncul di hutan 9 jebakan, kamu pasti akan menarik banyak perhatian. Jika kultivator abadi menemukan bahwa kamu adalah Phoenix Api kecil, maka kita akan dalam masalah besar. Guru Feng Jiu telah memberitahunya ketika dia akan mengirim mereka ke sini, bahwa ketika mereka keluar dari makam pedang, mereka akan muncul kembali di dalam hutan 9 jebakan, karena mereka telah berada di dalam tanah yang dalam dari hutan 9 jebakan. Dia bisa membawa mereka keluar dari bawah tanah yang dalam, tetapi tidak keluar dari hutan 9 jebakan. Awalnya, Phoenix Api kecil ingin menolak, tetapi ketika dia mendengar kata-kata itu yang dia ucapkan di akhirnya dia mengangguk kepalanya meskipun dengan sangat enggan. Karena dia benar-benar terlalu lemah, dan meskipun dia kuat, menarik perhatian mereka ketika mereka keluar akan tetap menjadi masalah yang cukup merepotkan bagi mereka. Kamu begitu menyayangi. Setelah melihatnya mengangguk, Feng Jiu menggendongnya dan memberinya ciuman, di mana dia melihat wajahnya segera menjadi merah terang, dan reaksi malu dan malu-malunya membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Feng Jiu menyelam ke dalam kesadarannya dan Phoenix Api kecil segera masuk ke dalam ruang dalam cincin. Dan setelah 6 jam berlalu, pusaran muncul di atas makam pedang, dan dengan suara desis, dia disedot ke dalamnya. Di mana ini? Dia melihat sekeliling tempat dia baru saja muncul, tampaknya masih di dalam hutan 9 jebakan. Tapi tidak ada satupun jiwa di sekitar, bahkan binatang pun tidak terlihat. Begitu sepi sehingga cukup menyeramkan. Dan, sudah malam. Brur, begitu dingin. Dia menggosok lengan. Dia berpikir sendiri saat berjalan di hutan, apa mungkin si bodoh Guan Xilin masih menungguku di sana. Setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba dia mendengar suara pertempuran. Pertempuran. Matanya bingung dan dia segera menyembunyikan aura saat dia berjalan menuju suara tersebut. Ketika dia mencapai tempat itu, dia bersembunyi di balik pohon besar dan memunculkan kepala sedikit untuk melihat ke depan. Ketika matanya melihat sosok yang dikenalnya, dia membeku secara tidak sadar dan mengedipkan matanya. Paman itu, benarkah dia lagi? Termasuk 2 kali terakhir, bertemu dengannya lagi kali ini, membuat total 3 kali keberuntungan. Mereka memang ditakdirkan untuk bertemu. Hanya dalam beberapa hari singkat, mereka berhasil bertemu 3 kali. Tapi, mengapa terlihat seperti ada sesuatu yang tidak beres dengannya? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a